Perkenalkan, nama aku Rina Herlina dengan NIM 03223280. Di podcast santai ini aku bakalan bahas salah satu kasus bareng teman aku. Aku Elin. Dia salah satu teman aku yang paling trending, makanya aku ajak buat bikin podcast santai ini. Video ini buat ngisi salah satu nilai ujian akhir semester aku di mata kuliah Etika dan Hukum. Di video ini aku bakalan bahas kasus bapak kos yang bunuh dan makan daging kucing katanya buat obat. Sebenarnya kamu udah paling tahu nih. Kalau boleh tahu kronologinya tuh kayak gimana sih, Lin? Pertama-tama nama bapak ini Nuryanto ya, nama bapak kos ini. Jadi bapak kos ini ternyata udah makan kucing dari tahun 2010. 2010. Tapi yang baru ketahuannya itu 3 tahun terakhir ini. Ya. Dan yang bikin kedernya itu bahkan dari 1 tahun bapak ini bisa makan 10 kucing. 10? Gak tanggung-tanggung ya. Gak tanggung-tanggung. Pasti buat penyuka kucing gimana gitu ya rasanya. Nah, bapak ini tuh cara membunuhnya itu dia di belakang rumahnya di dekat pembuangan sampah. Jadi polisi tuh menemukan beberapa alat bukti yaitu semacam arit dan pisau gitu. Jadi bapak ini tuh mengambil kucing liar terus dibunuh, terus dimasak di salah satu magicom gitu sebagai yang jadi barang buktinya itu. Iya. Dan yang bikin gak expect-nya tuh bapak ini tuh bilang dia makan daging kucing karena dia gak mampu beli daging ayam. Gak mampu makan daging ayam? Dia gak mampu beli katanya. Oh, beli, oke. Ya. Terus bapak ini juga beralasan dia makan daging kucing buat mengurangi kadar gula darahnya. Ya. Jadi dia buat nyembuhin diabetesnya. Oh iya, aku baca juga itu. Tapi kan gak masuk akal. Ya. Kalau misalkan bapak ini normal, pasti semua orang juga tahu kan banyak alternatif lain buat nyembuhin penyakit diabetes ini. Ya, gitu kan. kayak bahan-bahan alami kayak gitu kan harusnya ya. Terus aku juga pernah lihat salah satu cuplikan di TikTok, bapak ini tuh pernah ngaku-ngaku kalau dia tuh Imam Mahdi. Makanya dia mungkin makan daging kucing mungkin ya. Jadi menurut aku sih bapak ini emang kejiwaannya tuh agak terganggu. Aku sependapat sih, karena mungkin kejiwaannya terganggu makanya dia berani buat bunuh hewan selucu itu ya kan. Kalau emang dia ngaku Imam Mahdi ya, kita kan sebagai umat Islam tentunya tahu ya. Iya. Kalau kucing itu peliharaan Nabi ya. Dia peliharaan kecintaan Nabi gitu. Masa iya kalau dia emang ngaku Imam Mahdi gitu, kenapa dia harus makan daging kucing? Ya benar itu masuk akal sih. Ya itu sih menurut aku, tapi setahu aku polisi udah mulai mengamankan ya. Jadi setahu aku juga kasus ini udah ditutup ya, karena pelaku udah ditangkap juga, udah ditetapkan juga hukumannya. Tapi setahu aku hukumannya tuh 2 tahun. Menurut kamu masuk akal nggak sih atau kurang gimana gitu hukumannya? Kalau untuk 2 tahun sih cukup ya, karena kan ini juga nggak separah yang parah sih, tentu parah ya, apalagi buat pecinta hewan. Cuman yang aku agak ini, kayaknya bapak ini harus dibetulkan dulu secara mentalnya dulu, kejiwaannya dulu, dulu, baru dia diamankan di kepolisian, maksudnya dipenjarain gitu. Karena kan dia main dipenjarain dalam keadaan mentalnya yang belum sepenuhnya sehat, apalagi bapak ini udah ngelakuin hal ini dari tahun 2010, jadi kayak agak janggal gitu sih. Tapi kan nggak bisa apa-apa sih kalau karena udah ditetapkan juga ya. Tapi emang kalau dari sudut pandang kita itu kurang gimana ya, kurang masuk akal, karena sebaiknya mungkin kejiwaan si bapaknya dulu yang diperbaikin atau enggak disembuhin dulu. Baru setelah itu dia diberi penjelasan kalau yang dia lakuin tuh nggak benar. Baru dia masukin ke penjara. Jadi kayaknya lebih dia menjerak gitu perasaannya. Sedangkan kalau dia dimasukin sekarang ke penjara dalam keadaan dia belum sehat secara kejiwaannya, dia nggak akan ngerasa apa yang dia lakuin tuh salah. Mungkin karena dia ngerasa saya dapat perhatian karena kejiwaan dia belum sembuh kan. Tapi karena kasusnya udah ditutup,